Belum tugas, Setio Budianto disemprot DPR RI, jaga marwah KPK, jangan ulangi skandal pendahulu. Komisaris Jenderal Polisi Setio Budianto terpilih sebagai Ketua KPK yang baru dengan 46 suara sebagai pimpinan dan 45 suara sebagai ketua. Ada sejumlah kekhawatiran dari berbagai pihak terkait skandal pimpinan KPK di masa lalu diulangi oleh sosok jenderal aktif yang sebagian besar karirnya dihabiskan di dunia reserse. Peringatan datang dari anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamil meminta Setio tidak mengulangi apa yang pernah dilakukan oleh pimpinan KPK terdahulu. Ia pun mencatat ada 3 diantaranya terbukti melakukan pelanggaran etik. Salah satunya yakni Firly Bahuri yang mendapat mandat sebagai Ketua KPK RI sampai terlibat perkara hukum. Ya, mudah-mudahan saja tidak mengulangi lagi apa yang sudah dilakukan pimpinan KPK terdahulu karena ada 3 pimpinan KPK yang diduga melanggar etik. 1 mengundurkan diri, kata Nasir Jumat 22 November 2024. Menurutnya Komisi 3 DPR RI harapan untuk mengembalikan marwah KPK yang ada di tangan Setio, terutama untuk memberantas tindak pidana korupsi. Sementara, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai mantan atasannya punya rekam jejak bagus di KPK. Tidak ada rekam jejak buruk, malah banyak kasus besar diungkap saat menjadi dirdik, kata Yudi Kamis. Namun tugas berat akan menanti Setio ke depannya, misalnya memulihkan kepercayaan publik kepada KPK yang semakin menurun. Diketahui Setio lebih banyak menghabiskan karirnya di dunia reserse dan kriminal. Tercatat lulusan Akpol 1989 ini pernah menjadi Kapolres Biak Numfor, Wadireskrim Polda Papua hingga Dirkrimum Polda Papua. Karirnya menanjak saat menjabat Kapolda Sulawesi Utara dan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Integritasnya di KPK juga sudah teruji saat menjabat Direktur Penyidik KPK di tahun 2020. Ia banyak membongkar kasus besar. Setio merupakan salah satu yang tetap mendukung operasi tangkap tangan saat fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatuhan di Komisi 3 DPR RI Senin 18 November bahwa OTT masih perlu dilanjutkan. Komisaris Jenderal Setio Budianto resmi terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK periode 2024-2029. Berikut ini adalah profil lengkap Ketua KPK yang baru. Setio Budianto yang lahir di Surabaya pada 29 Juni 1967 adalah seorang lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1989. Sebelum terpilih menjadi Ketua KPK, Setio pernah menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur pada 2021 dan Direktur Penyidikan KPK pada tahun yang sama. Di lembaga anti rasuah, Setio terlibat dalam penangkapan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin terkait kasus dugaan suap terhadap AKP Stepanus Robin Patujuh. Setio juga pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak di Deputi Penindakan KPK. Pada Maret 2024, Setio dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian dan tetap berstatus sebagai perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pangkat Komisaris Jenderal. Pengalaman luas Setio di dunia hukum dan penegakan hukum kini menjadi modal pentingnya untuk menjalankan tugas berat sebagai Ketua KPK dan melanjutkan upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Diberitakan sebelumnya, pemilihan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berlangsung dalam rapat pleno Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis 21 November 2024. Setio Budianto berhasil memperoleh 45 suara dalam pemilihan yang mengukuhkan sebagai pemimpin Lembaga Anti Korupsi Indonesia. Ia akan memimpin KPK bersama 4 komisioner lainnya, yakni Johannes Tanak,
Fitroh Roh Cahyanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono selama 5 tahun ke depan. Setio Budianto terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, periode 2024 hingga 2029. Hal itu sebagaimana hasil voting yang dilakukan Komisi 3 DPR RI, pada Kamis, 21 November 2024. Komjen Pol Setio Budianto lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 29 Juni 1967. Ia memiliki istri yang bernama Henny Setio. Komjen Pol Setio Budianto merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1989. Pria berusia 57 tahun itu memiliki segudang pengalaman di bidang reserse. Komjen Setio Budianto telah lama berkarir di kepolisian tanah air. Dia cukup banyak mengabdi di wilayah hukum Polda Papua. Setio tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Kapolres Teluk Wondama, Kapolres Biak Numfor, Wadirreskrim Polda Papua, hingga Dirreskrim Sus Polda Papua. Setio juga sempat bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak, Korsubdak, di Deputi Penindakan KPK. Kemudian, pada tahun 2021, Setio Budianto ditunjuk menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Setahun berselang, Setio Budianto menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara. Selanjutnya, Setio Budianto menerima amanah baru sebagai Pati Ituasum Polri. Dan, sejak 22 Maret 2024 Setio Budianto mengemban amanat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI. Belum tugas, Setio Budianto disemprot DPR RI, jaga marwah KPK, jangan ulangi skandal pendahulu. Komisaris Jenderal Polisi Setio Budianto terpilih sebagai Ketua KPK yang baru dengan 46 suara sebagai pimpinan dan 45 suara sebagai ketua. Ada sejumlah kekhawatiran dari berbagai pihak terkait skandal pimpinan KPK di masa lalu diulangi oleh sosok jenderal aktif yang sebagian besar karirnya dihabiskan di dunia reserse. Peringatan datang dari anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamil meminta Setio tidak mengulangi apa yang pernah dilakukan oleh pimpinan KPK terdahulu. Ia pun mencatat ada 3 diantaranya terbukti melakukan pelanggaran etik. Salah satunya yakni Firly Bahuri yang mendapat mandat sebagai Ketua KPK RI sampai terlibat perkara hukum. Ya, mudah-mudahan saja tidak mengulangi lagi apa yang sudah dilakukan pimpinan KPK terdahulu karena ada 3 pimpinan KPK yang diduga melanggar etik. 1 mengundurkan diri, kata Nasir Jumat 22 November 2024. Menurutnya Komisi 3 DPR RI harapan untuk mengembalikan marwah KPK yang ada di tangan Setio, terutama untuk memberantas tindak pidana korupsi. Sementara, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai mantan atasannya punya rekam jejak bagus di KPK. Tidak ada rekam jejak buruk, malah banyak kasus besar diungkap saat menjadi dirdik, kata Yudi Kamis. Namun tugas berat akan menanti Setio ke depannya, misalnya memulihkan kepercayaan publik kepada KPK yang semakin menurun. Diketahui Setio lebih banyak menghabiskan karirnya di dunia reserse dan kriminal. Tercatat lulusan Akpol 1989 ini pernah menjadi Kapolres Biak Numfor, Wadirreskrim Polda Papua hingga Dirkrimum Polda Papua. Karirnya menanjak saat menjabat Kapolda Sulawesi Utara dan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Integritasnya di KPK juga sudah teruji saat menjabat Direktur Penyidik KPK di tahun 2020. Ia banyak membongkar kasus besar. Setio merupakan salah satu yang tetap mendukung operasi tangkap tangan saat fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatuhan di Komisi 3 DPR RI Senin 18 November bahwa OTT masih perlu dilanjutkan. Komisaris Jenderal Setio Budianto resmi terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK periode 2024-2029. Berikut ini adalah profil lengkap Ketua KPK yang baru.
Setio Budianto yang lahir di Surabaya pada 29 Juni 1967 adalah seorang lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1989. Sebelum terpilih menjadi Ketua KPK, Setio pernah menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur pada 2021 dan Direktur Penyidikan KPK pada tahun yang sama. Di lembaga anti rasuah, Setio terlibat dalam penangkapan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin terkait kasus dugaan suap terhadap AKP Stepanus Robin Patujuh. Setio juga pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak di Deputi Penindakan KPK. Pada Maret 2024, Setio dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian dan tetap berstatus sebagai perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pangkat Komisaris Jenderal. Pengalaman luas Setio di dunia hukum dan penegakan hukum kini menjadi modal pentingnya untuk menjalankan tugas berat sebagai Ketua KPK dan melanjutkan upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Diberitakan sebelumnya, pemilihan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berlangsung dalam rapat pleno Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis 21 November 2024. Setio Budianto berhasil memperoleh 45 suara dalam pemilihan yang mengukuhkan sebagai pemimpin Lembaga Anti Korupsi Indonesia. Ia akan memimpin KPK bersama 4 komisioner lainnya, yakni Johanis Tanak, Fitroh Roh Cahyanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono selama 5 tahun ke depan. Setio Budianto terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, periode 2024 hingga 2029. Hal itu sebagaimana hasil voting yang dilakukan Komisi 3 DPR RI, pada Kamis, 21 November 2024. Komjen Pol Setio Budianto lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 29 Juni 1967. Ia memiliki istri yang bernama Henny Setio. Komjen Pol Setio Budianto merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1989. Pria berusia 57 tahun itu memiliki segudang pengalaman di bidang reserse. Komjen Setio Budianto telah lama berkarir di kepolisian tanah air. Dia cukup banyak mengabdi di wilayah hukum Polda Papua. Setio tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Kapolres Teluk Wondama, Kapolres Biak Numfor, Wadirreskrim Polda Papua, hingga Dirreskrim Sus Polda Papua. Setio juga sempat bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak, Korsubdak, di Deputi Penindakan KPK. Kemudian, pada tahun 2021, Setio Budianto ditunjuk menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Setahun berselang, Setio Budianto menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara. Selanjutnya, Setio Budianto menerima amanah baru sebagai Pati Ituasum Polri. Dan, sejak 22 Maret 2024 Setio Budianto mengemban amanat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI. Belum tugas, Setio Budianto disemprot DPR RI, jaga marwah KPK, jangan ulangi skandal pendahulu. Komisaris Jenderal Polisi Setio Budianto terpilih sebagai Ketua KPK yang baru dengan 46 suara sebagai pimpinan dan 45 suara sebagai ketua. Ada sejumlah kekhawatiran dari berbagai pihak terkait skandal pimpinan KPK di masa lalu diulangi oleh sosok jenderal aktif yang sebagian besar karirnya dihabiskan di dunia reserse. Peringatan datang dari anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamil meminta Setio tidak mengulangi apa yang pernah dilakukan oleh pimpinan KPK terdahulu. Ia pun mencatat ada 3 diantaranya terbukti melakukan pelanggaran etik. Salah satunya yakni Firly Bahuri yang mendapat mandat sebagai Ketua KPK RI sampai terlibat perkara hukum. Ya, mudah-mudahan saja tidak mengulangi lagi apa yang sudah dilakukan pimpinan KPK terdahulu karena ada 3 pimpinan KPK yang diduga melanggar etik. 1 mengundurkan diri, kata Nasir Jumat 22 November 2024. Menurutnya Komisi 3 DPR RI harapan untuk mengembalikan marwah KPK yang ada di tangan Setio, terutama untuk memberantas tindak pidana korupsi.
Sementara, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai mantan atasannya punya rekam jejak bagus di KPK. Tidak ada rekam jejak buruk, malah banyak kasus besar diungkap saat menjadi dirdik, kata Yudi Kamis. Namun tugas berat akan menanti Setio ke depannya, misalnya memulihkan kepercayaan publik kepada KPK yang semakin menurun. Diketahui Setio lebih banyak menghabiskan karirnya di dunia reserse dan kriminal. Tercatat lulusan Akpol 1989 ini pernah menjadi Kapolres Biak Numfor, Wadireskrim Polda Papua hingga Dirkrimum Polda Papua. Karirnya menanjak saat menjabat Kapolda Sulawesi Utara dan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Integritasnya di KPK juga sudah teruji saat menjabat Direktur Penyidik KPK di tahun 2020. Ia banyak membongkar kasus besar. Setio merupakan salah satu yang tetap mendukung operasi tangkap tangan saat fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatuhan di Komisi 3 DPR RI Senin 18 November bahwa OTT masih perlu dilanjutkan. Komisaris Jenderal Setio Budianto resmi terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK periode 2024-2029. Berikut ini adalah profil lengkap Ketua KPK yang baru. Setio Budianto yang lahir di Surabaya pada 29 Juni 1967 adalah seorang lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1989. Sebelum terpilih menjadi Ketua KPK, Setio pernah menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur pada 2021 dan Direktur Penyidikan KPK pada tahun yang sama. Di lembaga anti rasuah, Setio terlibat dalam penangkapan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin terkait kasus dugaan suap terhadap AKP Stepanus Robin Patujuh. Setio juga pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak di Deputi Penindakan KPK. Pada Maret 2024, Setio dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian dan tetap berstatus sebagai perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pangkat Komisaris Jenderal. Pengalaman luas Setio di dunia hukum dan penegakan hukum kini menjadi modal pentingnya untuk menjalankan tugas berat sebagai Ketua KPK dan melanjutkan upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Diberitakan sebelumnya, pemilihan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berlangsung dalam rapat pleno Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis 21 November 2024. Setio Budianto berhasil memperoleh 45 suara dalam pemilihan yang mengukuhkan sebagai pemimpin Lembaga Anti Korupsi Indonesia. Ia akan memimpin KPK bersama 4 komisioner lainnya, yakni Johanis Tanak, Fitroh Cahyanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono selama 5 tahun ke depan. Setio Budianto terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, periode 2024 hingga 2029. Hal itu sebagaimana hasil voting yang dilakukan Komisi 3 DPR RI, pada Kamis, 21 November 2024. Komjen Pol Setio Budianto lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 29 Juni 1967. Ia memiliki istri yang bernama Henny Setio. Komjen Pol Setio Budianto merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1989. Pria berusia 57 tahun itu memiliki segudang pengalaman di bidang reserse. Komjen Setio Budianto telah lama berkarir di kepolisian tanah air. Dia cukup banyak mengabdi di wilayah hukum Polda Papua. Setio tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Kapolres Teluk Wondama, Kapolres Biak Numfor, Wadireskrim Polda Papua, hingga Direskrim Sus Polda Papua. Setio juga sempat bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak, Korsubdak, di Deputi Penindakan KPK. Kemudian, pada tahun 2021, Setio Budianto ditunjuk menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Setahun berselang, Setio Budianto menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara. Selanjutnya, Setio Budianto menerima amanah baru sebagai Pati Ituasum Polri. Dan,
Sejak 22 Maret 2024 Setio Budianto mengemban amanat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI. Belum tugas, Setio Budianto disemprot DPR RI, jaga marwah KPK, jangan ulangi skandal pendahulu. Komisaris Jenderal Polisi Setio Budianto terpilih sebagai Ketua KPK yang baru dengan 46 suara sebagai pimpinan dan 45 suara sebagai ketua. Ada sejumlah kekhawatiran dari berbagai pihak terkait skandal pimpinan KPK di masa lalu diulangi oleh sosok jenderal aktif yang sebagian besar karirnya dihabiskan di dunia reserse. Peringatan datang dari anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamil meminta Setio tidak mengulangi apa yang pernah dilakukan oleh pimpinan KPK terdahulu. Ia pun mencatat ada 3 diantaranya terbukti melakukan pelanggaran etik. Salah satunya yakni Firly Bahuri yang mendapat mandat sebagai Ketua KPK RI sampai terlibat perkara hukum. Ya, mudah-mudahan saja tidak mengulangi lagi apa yang sudah dilakukan pimpinan KPK terdahulu karena ada 3 pimpinan KPK yang diduga melanggar etik. 1 mengundurkan diri, kata Nasir Jumat 22 November 2024. Menurutnya Komisi 3 DPR RI harapan untuk mengembalikan marwah KPK yang ada di tangan Setio, terutama untuk memberantas tindak pidana korupsi. Sementara, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai mantan atasannya punya rekam jejak bagus di KPK. Tidak ada rekam jejak buruk, malah banyak kasus besar diungkap saat menjadi dirdik, kata Yudi Kamis. Namun tugas berat akan menanti Setio ke depannya, misalnya memulihkan kepercayaan publik kepada KPK yang semakin menurun. Diketahui Setio lebih banyak menghabiskan karirnya di dunia reserse dan kriminal. Tercatat lulusan Akpol 1989 ini pernah menjadi Kapolres Biak Numfor, Wadireskrim Polda Papua hingga Dirkrimum Polda Papua. Karirnya menanjak saat menjabat Kapolda Sulawesi Utara dan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Integritasnya di KPK juga sudah teruji. Saat menjabat Direktur Penyidik KPK di tahun 2020, ia banyak membongkar kasus besar. Setio merupakan salah satu yang tetap mendukung operasi tangkap tangan saat fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatuhan di Komisi 3 DPR RI Senin 18 November bahwa OTT masih perlu dilanjutkan. Komisaris Jenderal Setio Budianto resmi terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK periode 2024-2029. Berikut ini adalah profil lengkap Ketua KPK yang baru. Setio Budianto yang lahir di Surabaya pada 29 Juni 1967 adalah seorang lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1989. Sebelum terpilih menjadi Ketua KPK, Setio pernah menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur pada 2021 dan Direktur Penyidikan KPK pada tahun yang sama. Di lembaga anti rasuah, Setio terlibat dalam penangkapan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin terkait kasus dugaan suap terhadap AKP Stepanus Robin Patujuh. Setio juga pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak di Deputi Penindakan KPK. Pada Maret 2024, Setio dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian dan tetap berstatus sebagai perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pangkat Komisaris Jenderal. Pengalaman luas Setio di dunia hukum dan penegakan hukum kini menjadi modal pentingnya untuk menjalankan tugas berat sebagai Ketua KPK dan melanjutkan upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Diberitakan sebelumnya, pemilihan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berlangsung dalam rapat pleno Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis 21 November 2024. Setio Budianto berhasil memperoleh 45 suara dalam pemilihan yang mengukuhkan sebagai pemimpin Lembaga Anti Korupsi Indonesia.
Ia akan memimpin KPK bersama 4 komisioner lainnya, yakni Johanis Tanak, Fitroh Cahyanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono selama 5 tahun ke depan. Setio Budianto terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, periode 2024 hingga 2029. Hal itu sebagaimana hasil voting yang dilakukan Komisi 3 DPR RI pada Kamis, 21 November 2024. Komjen Pol Setio Budianto lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 29 Juni 1967. Ia memiliki istri yang bernama Henny Setio. Komjen Pol Setio Budianto merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1989. Pria berusia 57 tahun itu memiliki segudang pengalaman di bidang reserse. Komjen Setio Budianto telah lama berkarir di kepolisian tanah air. Dia cukup banyak mengabdi di wilayah hukum Polda Papua. Setio tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Kapolres Teluk Wondama, Kapolres Biak Numfor, Wadirreskrim Polda Papua, hingga Dirreskrim Sus Polda Papua. Setio juga sempat bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak, Korsubdak, di Deputi Penindakan KPK. Kemudian, pada tahun 2021, Setio Budianto ditunjuk menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Setahun berselang, Setio Budianto menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara. Selanjutnya, Setio Budianto menerima amanah baru sebagai Pati Ituasum Polri. Dan, sejak 22 Maret 2024 Setio Budianto mengemban amanat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI. Belum tugas, Setio Budianto disemprot DPR RI, jaga marwah KPK, jangan ulangi skandal pendahulu. Komisaris Jenderal Polisi Setio Budianto terpilih sebagai Ketua KPK yang baru, dengan 46 suara sebagai pimpinan dan 45 suara sebagai ketua. Ada sejumlah kekhawatiran dari berbagai pihak terkait skandal pimpinan KPK di masa lalu diulangi oleh sosok jenderal aktif yang sebagian besar karirnya dihabiskan di dunia reserse. Peringatan datang dari anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamil, meminta Setio tidak mengulangi apa yang pernah dilakukan oleh pimpinan KPK terdahulu. Ia pun mencatat ada 3 diantaranya terbukti melakukan pelanggaran etik. Salah satunya yakni Firly Bahuri yang mendapat mandat sebagai Ketua KPK RI sampai terlibat perkara hukum. Ya, mudah-mudahan saja tidak mengulangi lagi apa yang sudah dilakukan pimpinan KPK terdahulu, karena ada 3 pimpinan KPK yang diduga melanggar etik. 1 mengundurkan diri, kata Nasir Jumat 22 November 2024. Menurutnya Komisi 3 DPR RI harapan untuk mengembalikan marwah KPK yang ada di tangan Setio, terutama untuk memberantas tindak pidana korupsi. Sementara, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai mantan atasannya punya rekam jejak bagus di KPK. Tidak ada rekam jejak buruk, malah banyak kasus besar diungkap saat menjadi Dirdik, kata Yudi Kamis. Namun tugas berat akan menanti Setio ke depannya, misalnya memulihkan kepercayaan publik kepada KPK yang semakin menurun. Diketahui Setio lebih banyak menghabiskan karirnya di dunia reserse dan kriminal. Tercatat lulusan Akpol 1989 ini pernah menjadi Kapolres Biak Numfor, Wadirreskrim Polda Papua hingga Dirkrimum Polda Papua. Karirnya menanjak saat menjabat Kapolda Sulawesi Utara dan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Integritasnya di KPK juga sudah teruji saat menjabat Direktur Penyidik KPK di tahun 2020. Ia banyak membongkar kasus besar. Setio merupakan salah satu yang tetap mendukung operasi tangkap tangan saat fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatuhan di Komisi 3 DPR RI Senin 18 November bahwa OTT masih perlu dilanjutkan. Komisaris Jenderal Setio Budianto resmi terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK periode 2024-2029. Berikut ini adalah profil lengkap Ketua KPK yang baru.
Setio Budianto yang lahir di Surabaya pada 29 Juni 1967 adalah seorang lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1989. Sebelum terpilih menjadi Ketua KPK, Setio pernah menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur pada 2021 dan Direktur Penyidikan KPK pada tahun yang sama. Di lembaga anti rasuah, Setio terlibat dalam penangkapan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin terkait kasus dugaan suap terhadap AKP Stepanus Robin Patujuh. Setio juga pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak di Deputi Penindakan KPK. Pada Maret 2024, Setio dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian dan tetap berstatus sebagai perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pangkat Komisaris Jenderal. Pengalaman luas Setio di dunia hukum dan penegakan hukum kini menjadi modal pentingnya untuk menjalankan tugas berat sebagai Ketua KPK dan melanjutkan upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Diberitakan sebelumnya, pemilihan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berlangsung dalam rapat pleno Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis 21 November 2024. Setio Budianto berhasil memperoleh 45 suara dalam pemilihan yang mengukuhkan sebagai pemimpin Lembaga Anti Korupsi Indonesia. Ia akan memimpin KPK bersama 4 komisioner lainnya, yakni Johanis Tanak, Fitroh Roh Cahyanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono selama 5 tahun ke depan. Setio Budianto terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, periode 2024 hingga 2029. Hal itu sebagaimana hasil voting yang dilakukan Komisi 3 DPR RI, pada Kamis, 21 November 2024. Komjen Pol Setio Budianto lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 29 Juni 1967. Ia memiliki istri yang bernama Henny Setio. Komjen Pol Setio Budianto merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1989. Pria berusia 57 tahun itu memiliki segudang pengalaman di bidang reserse. Komjen Setio Budianto telah lama berkarir di kepolisian tanah air. Dia cukup banyak mengabdi di wilayah hukum Polda Papua. Setio tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Kapolres Teluk Wondama, Kapolres Biak Numfor, Wadirreskrim Polda Papua, hingga Dirreskrim Sus Polda Papua. Setio juga sempat bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak, Korsubdak, di Deputi Penindakan KPK. Kemudian, pada tahun 2021, Setio Budianto ditunjuk menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Setahun berselang, Setio Budianto menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara. Selanjutnya, Setio Budianto menerima amanah baru sebagai Pati Ituasum Polri. Dan, sejak 22 Maret 2024 Setio Budianto mengemban amanat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI. Belum tugas, Setio Budianto disemprot DPR RI, jaga marwah KPK, jangan ulangi skandal pendahulu. Komisaris Jenderal Polisi Setio Budianto terpilih sebagai Ketua KPK yang baru dengan 46 suara sebagai pimpinan dan 45 suara sebagai ketua. Ada sejumlah kekhawatiran dari berbagai pihak terkait skandal pimpinan KPK di masa lalu diulangi oleh sosok jenderal aktif yang sebagian besar karirnya dihabiskan di dunia reserse. Peringatan datang dari anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamil meminta Setio tidak mengulangi apa yang pernah dilakukan oleh pimpinan KPK terdahulu. Ia pun mencatat ada 3 diantaranya terbukti melakukan pelanggaran etik. Salah satunya yakni Firly Bahuri yang mendapat mandat sebagai Ketua KPK RI sampai terlibat perkara hukum. Ya, mudah-mudahan saja tidak mengulangi lagi apa yang sudah dilakukan pimpinan KPK terdahulu karena ada 3 pimpinan KPK yang diduga melanggar etik. 1 mengundurkan diri, kata Nasir Jumat 22 November 2024. Menurutnya Komisi 3 DPR RI harapan untuk mengembalikan marwah KPK yang ada di tangan Setio, terutama untuk memberantas tindak pidana korupsi.
Sementara, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai mantan atasannya punya rekam jejak bagus di KPK. Tidak ada rekam jejak buruk, malah banyak kasus besar diungkap saat menjadi dirdik, kata Yudi Kamis. Namun tugas berat akan menanti Setio ke depannya, misalnya memulihkan kepercayaan publik kepada KPK yang semakin menurun. Diketahui Setio lebih banyak menghabiskan karirnya di dunia reserse dan kriminal. Tercatat lulusan Akpol 1989 ini pernah menjadi Kapolres Biak Numfor, Wadireskrim Polda Papua hingga Dirkrimum Polda Papua. Karirnya menanjak saat menjabat Kapolda Sulawesi Utara dan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Integritasnya di KPK juga sudah teruji saat menjabat Direktur Penyidik KPK di tahun 2020. Ia banyak membongkar kasus besar. Setio merupakan salah satu yang tetap mendukung operasi tangkap tangan saat fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatuhan di Komisi 3 DPR RI Senin 18 November bahwa OTT masih perlu dilanjutkan. Komisaris Jenderal Setio Budianto resmi terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK periode 2024-2029. Berikut ini adalah profil lengkap Ketua KPK yang baru. Setio Budianto yang lahir di Surabaya pada 29 Juni 1967 adalah seorang lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1989. Sebelum terpilih menjadi Ketua KPK, Setio pernah menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur pada 2021 dan Direktur Penyidikan KPK pada tahun yang sama. Di lembaga anti rasuah, Setio terlibat dalam penangkapan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin terkait kasus dugaan suap terhadap AKP Stepanus Robin Patujuh. Setio juga pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak di Deputi Penindakan KPK. Pada Maret 2024, Setio dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian dan tetap berstatus sebagai perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pangkat Komisaris Jenderal. Pengalaman luas Setio di dunia hukum dan penegakan hukum kini menjadi modal pentingnya untuk menjalankan tugas berat sebagai Ketua KPK dan melanjutkan upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Diberitakan sebelumnya, pemilihan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berlangsung dalam rapat pleno Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis 21 November 2024. Setio Budianto berhasil memperoleh 45 suara dalam pemilihan yang mengukuhkan sebagai pemimpin Lembaga Anti Korupsi Indonesia. Ia akan memimpin KPK bersama 4 komisioner lainnya, yakni Johanis Tanak, Fitroh Roh Cahyanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono selama 5 tahun ke depan. Setio Budianto terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, periode 2024 hingga 2029. Hal itu sebagaimana hasil voting yang dilakukan Komisi 3 DPR RI, pada Kamis, 21 November 2024. Komjen Pol Setio Budianto lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 29 Juni 1967. Ia memiliki istri yang bernama Henny Setio. Komjen Pol Setio Budianto merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1989. Pria berusia 57 tahun itu memiliki segudang pengalaman di bidang reserse. Komjen Setio Budianto telah lama berkarir di kepolisian tanah air. Dia cukup banyak mengabdi di wilayah hukum Polda Papua. Setio tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Kapolres Teluk Wondama, Kapolres Biak Numfor, Wadireskrim Polda Papua, hingga Direskrim Sus Polda Papua. Setio juga sempat bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak, Korsubdak, di Deputi Penindakan KPK. Kemudian, pada tahun 2021, Setio Budianto ditunjuk menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Setahun berselang, Setio Budianto menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara. Selanjutnya, Setio Budianto menerima amanah baru sebagai Pati Ituasum Polri. Dan,
Sejak 22 Maret 2024 Setio Budianto mengemban amanat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI. Belum tugas, Setio Budianto disemprot DPR RI, jaga marwah KPK, jangan ulangi skandal pendahulu. Komisaris Jenderal Polisi Setio Budianto terpilih sebagai Ketua KPK yang baru dengan 46 suara sebagai pimpinan dan 45 suara sebagai ketua. Ada sejumlah kekhawatiran dari berbagai pihak terkait skandal pimpinan KPK di masa lalu diulangi oleh sosok jenderal aktif yang sebagian besar karirnya dihabiskan di dunia reserse. Peringatan datang dari anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamil meminta Setio tidak mengulangi apa yang pernah dilakukan oleh pimpinan KPK terdahulu. Ia pun mencatat ada 3 diantaranya terbukti melakukan pelanggaran etik. Salah satunya yakni Firly Bahuri yang mendapat mandat sebagai Ketua KPK RI sampai terlibat perkara hukum. Ya, mudah-mudahan saja tidak mengulangi lagi apa yang sudah dilakukan pimpinan KPK terdahulu karena ada 3 pimpinan KPK yang diduga melanggar etik. 1 mengundurkan diri, kata Nasir Jumat 22 November 2024. Menurutnya Komisi 3 DPR RI harapan untuk mengembalikan marwah KPK yang ada di tangan Setio, terutama untuk memberantas tindak pidana korupsi. Sementara, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai mantan atasannya punya rekam jejak bagus di KPK. Tidak ada rekam jejak buruk, malah banyak kasus besar diungkap saat menjadi dirdik, kata Yudi Kamis. Namun tugas berat akan menanti Setio ke depannya, misalnya memulihkan kepercayaan publik kepada KPK yang semakin menurun. Diketahui Setio lebih banyak menghabiskan karirnya di dunia reserse dan kriminal. Tercatat lulusan Akpol 1989 ini pernah menjadi Kapolres Biak Numfor, Wadireskrim Polda Papua hingga Dirkrimum Polda Papua. Karirnya menanjak saat menjabat Kapolda Sulawesi Utara dan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Integritasnya di KPK juga sudah teruji saat menjabat Direktur Penyidik KPK di tahun 2020. Ia banyak membongkar kasus besar. Setio merupakan salah satu yang tetap mendukung operasi tangkap tangan saat fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatuhan di Komisi 3 DPR RI Senin 18 November. Bahwa OTT masih perlu dilanjutkan. Komisaris Jenderal Setio Budianto resmi terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK periode 2024-2029. Berikut ini adalah profil lengkap Ketua KPK yang baru. Setio Budianto yang lahir di Surabaya pada 29 Juni 1967 adalah seorang lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1989. Sebelum terpilih menjadi Ketua KPK, Setio pernah menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur pada 2021 dan Direktur Penyidikan KPK pada tahun yang sama. Di lembaga anti rasuah, Setio terlibat dalam penangkapan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin terkait kasus dugaan suap terhadap AKP Stepanus Robin Patujuh. Setio juga pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak di Deputi Penindakan KPK. Pada Maret 2024, Setio dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian dan tetap berstatus sebagai perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pangkat Komisaris Jenderal. Pengalaman luas Setio di dunia hukum dan penegakan hukum kini menjadi modal pentingnya untuk menjalankan tugas berat sebagai Ketua KPK dan melanjutkan upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Diberitakan sebelumnya, pemilihan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berlangsung dalam rapat pleno Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis 21 November 2024. Setio Budianto berhasil memperoleh 45 suara dalam pemilihan yang mengukuhkan sebagai pemimpin Lembaga Anti Korupsi Indonesia.
Ia akan memimpin KPK bersama 4 komisioner lainnya, yakni Johanis Tanak, Fitroh Cahyanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono selama 5 tahun ke depan. Setio Budianto terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, periode 2024 hingga 2029. Hal itu sebagaimana hasil voting yang dilakukan Komisi 3 DPR RI pada Kamis, 21 November 2024. Komjen Pol Setio Budianto lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 29 Juni 1967. Ia memiliki istri yang bernama Henny Setio. Komjen Pol Setio Budianto merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1989. Pria berusia 57 tahun itu memiliki segudang pengalaman di bidang reserse. Komjen Setio Budianto telah lama berkarir di kepolisian tanah air. Dia cukup banyak mengabdi di wilayah hukum Polda Papua. Setio tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Kapolres Teluk Wondama, Kapolres Biak Numfor, Wadirreskrim Polda Papua, hingga Dirreskrim Sus Polda Papua. Setio juga sempat bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak, Korsubdak, di Deputi Penindakan KPK. Kemudian, pada tahun 2021, Setio Budianto ditunjuk menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Setahun berselang, Setio Budianto menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara. Selanjutnya, Setio Budianto menerima amanah baru sebagai Pati Ituasum Polri. Dan, sejak 22 Maret 2024 Setio Budianto mengemban amanat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI. Belum tugas, Setio Budianto disemprot DPR RI, jaga marwah KPK, jangan ulangi skandal pendahulu. Komisaris Jenderal Polisi Setio Budianto terpilih sebagai Ketua KPK yang baru, dengan 46 suara sebagai pimpinan dan 45 suara sebagai ketua. Ada sejumlah kekhawatiran dari berbagai pihak terkait skandal pimpinan KPK di masa lalu diulangi oleh sosok jenderal aktif yang sebagian besar karirnya dihabiskan di dunia reserse. Peringatan datang dari anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamil meminta Setio tidak mengulangi apa yang pernah dilakukan oleh pimpinan KPK terdahulu. Ia pun mencatat ada 3 diantaranya terbukti melakukan pelanggaran etik. Salah satunya yakni Firly Bahuri yang mendapat mandat sebagai Ketua KPK RI sampai terlibat perkara hukum. Ya, mudah-mudahan saja tidak mengulangi lagi apa yang sudah dilakukan pimpinan KPK terdahulu karena ada 3 pimpinan KPK yang diduga melanggar etik. 1 mengundurkan diri, kata Nasir Jumat 22 November 2024. Menurutnya Komisi 3 DPR RI harapan untuk mengembalikan marwah KPK yang ada di tangan Setio, terutama untuk memberantas tindak pidana korupsi. Sementara, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai mantan atasannya punya rekam jejak bagus di KPK. Tidak ada rekam jejak buruk, malah banyak kasus besar diungkap saat menjadi Dirdik, kata Yudi Kamis. Namun tugas berat akan menanti Setio ke depannya, misalnya memulihkan kepercayaan publik kepada KPK yang semakin menurun. Diketahui Setio lebih banyak menghabiskan karirnya di dunia reserse dan kriminal. Tercatat lulusan Akpol 1989 ini pernah menjadi Kapolres Biak Numfor, Wadirreskrim Polda Papua hingga Dirkrimum Polda Papua. Karirnya menanjak saat menjabat Kapolda Sulawesi Utara dan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Integritasnya di KPK juga sudah teruji. Saat menjabat Direktur Penyidik KPK di tahun 2020, ia banyak membongkar kasus besar. Setio merupakan salah satu yang tetap mendukung operasi tangkap tangan saat fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatuhan di Komisi 3 DPR RI Senin 18 November bahwa OTT masih perlu dilanjutkan. Komisaris Jenderal Setio Budianto resmi terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK periode 2024-2029. Berikut ini adalah profil lengkap Ketua KPK yang baru.
Setio Budianto yang lahir di Surabaya pada 29 Juni 1967 adalah seorang lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1989. Sebelum terpilih menjadi Ketua KPK, Setio pernah menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur pada 2021 dan Direktur Penyidikan KPK pada tahun yang sama. Di lembaga anti rasuah, Setio terlibat dalam penangkapan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin terkait kasus dugaan suap terhadap AKP Stepanus Robin Patujuh. Setio juga pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak di Deputi Penindakan KPK. Pada Maret 2024, Setio dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian dan tetap berstatus sebagai perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pangkat Komisaris Jenderal. Pengalaman luas Setio di dunia hukum dan penegakan hukum kini menjadi modal pentingnya untuk menjalankan tugas berat sebagai Ketua KPK dan melanjutkan upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Diberitakan sebelumnya, pemilihan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berlangsung dalam rapat pleno Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis 21 November 2024. Setio Budianto berhasil memperoleh 45 suara dalam pemilihan yang mengukuhkan sebagai pemimpin Lembaga Anti Korupsi Indonesia. Ia akan memimpin KPK bersama 4 komisioner lainnya, yakni Johanis Tanak, Fitroh Cahyanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono selama 5 tahun ke depan. Setio Budianto terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, periode 2024 hingga 2029. Hal itu sebagaimana hasil voting yang dilakukan Komisi 3 DPR RI, pada Kamis, 21 November 2024. Komjen Pol Setio Budianto lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 29 Juni 1967. Ia memiliki istri yang bernama Henny Setio. Komjen Pol Setio Budianto merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1989. Pria berusia 57 tahun itu memiliki segudang pengalaman di bidang reserse. Komjen Setio Budianto telah lama berkarir di kepolisian tanah air. Dia cukup banyak mengabdi di wilayah hukum Polda Papua. Setio tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Kapolres Teluk Wondama, Kapolres Biak Numfor, Wadirreskrim Polda Papua, hingga Dirreskrim Sus Polda Papua. Setio juga sempat bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak, Korsubdak, di Deputi Penindakan KPK. Kemudian, pada tahun 2021, Setio Budianto ditunjuk menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Setahun berselang, Setio Budianto menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara. Selanjutnya, Setio Budianto menerima amanah baru sebagai Pati Ituasum Polri. Dan, sejak 22 Maret 2024 Setio Budianto mengemban amanat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI. Belum tugas, Setio Budianto disemprot DPR RI, jaga marwah KPK, jangan ulangi skandal pendahulu. Komisaris Jenderal Polisi Setio Budianto terpilih sebagai Ketua KPK yang baru dengan 46 suara sebagai pimpinan dan 45 suara sebagai ketua. Ada sejumlah kekhawatiran dari berbagai pihak terkait skandal pimpinan KPK di masa lalu diulangi oleh sosok jenderal aktif yang sebagian besar karirnya dihabiskan di dunia reserse. Peringatan datang dari anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamil meminta Setio tidak mengulangi apa yang pernah dilakukan oleh pimpinan KPK terdahulu. Ia pun mencatat ada 3 diantaranya terbukti melakukan pelanggaran etik. Salah satunya yakni Firly Bahuri yang mendapat mandat sebagai Ketua KPK RI sampai terlibat perkara hukum. Ya, mudah-mudahan saja tidak mengulangi lagi apa yang sudah dilakukan pimpinan KPK terdahulu karena ada 3 pimpinan KPK yang diduga melanggar etik. 1 mengundurkan diri, kata Nasir Jumat 22 November 2024. Menurutnya Komisi 3 DPR RI harapan untuk mengembalikan marwah KPK yang ada di tangan Setio, terutama untuk memberantas tindak pidana korupsi.
Sementara, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai mantan atasannya punya rekam jejak bagus di KPK. Tidak ada rekam jejak buruk, malah banyak kasus besar diungkap saat menjadi dirdik, kata Yudi Kamis. Namun tugas berat akan menanti Setio ke depannya, misalnya memulihkan kepercayaan publik kepada KPK yang semakin menurun. Diketahui Setio lebih banyak menghabiskan karirnya di dunia reserse dan kriminal. Tercatat lulusan Akpol 1989 ini pernah menjadi Kapolres Biak Numfor, Wadireskrim Polda Papua hingga Dirkrimum Polda Papua. Karirnya menanjak saat menjabat Kapolda Sulawesi Utara dan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Integritasnya di KPK juga sudah teruji saat menjabat Direktur Penyidik KPK di tahun 2020. Ia banyak membongkar kasus besar. Setio merupakan salah satu yang tetap mendukung operasi tangkap tangan saat fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatuhan di Komisi 3 DPR RI Senin 18 November bahwa OTT masih perlu dilanjutkan. Komisaris Jenderal Setio Budianto resmi terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK periode 2024-2029. Berikut ini adalah profil lengkap Ketua KPK yang baru. Setio Budianto yang lahir di Surabaya pada 29 Juni 1967 adalah seorang lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1989. Sebelum terpilih menjadi Ketua KPK, Setio pernah menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur pada 2021 dan Direktur Penyidikan KPK pada tahun yang sama. Di lembaga anti rasuah, Setio terlibat dalam penangkapan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin terkait kasus dugaan suap terhadap AKP Stepanus Robin Patujuh. Setio juga pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak di Deputi Penindakan KPK. Pada Maret 2024, Setio dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian dan tetap berstatus sebagai perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pangkat Komisaris Jenderal. Pengalaman luas Setio di dunia hukum dan penegakan hukum kini menjadi modal pentingnya untuk menjalankan tugas berat sebagai Ketua KPK dan melanjutkan upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Diberitakan sebelumnya, pemilihan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berlangsung dalam rapat pleno Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis 21 November 2024. Setio Budianto berhasil memperoleh 45 suara dalam pemilihan yang mengukuhkan sebagai pemimpin Lembaga Anti Korupsi Indonesia. Ia akan memimpin KPK bersama 4 komisioner lainnya, yakni Johanis Tanak, Fitroh Roh Cahyanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono selama 5 tahun ke depan. Setio Budianto terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, periode 2024 hingga 2029. Hal itu sebagaimana hasil voting yang dilakukan Komisi 3 DPR RI, pada Kamis, 21 November 2024. Komjen Pol Setio Budianto lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 29 Juni 1967. Ia memiliki istri yang bernama Henny Setio. Komjen Pol Setio Budianto merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1989. Pria berusia 57 tahun itu memiliki segudang pengalaman di bidang reserse. Komjen Setio Budianto telah lama berkarir di kepolisian tanah air. Dia cukup banyak mengabdi di wilayah hukum Polda Papua. Setio tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Kapolres Teluk Wondama, Kapolres Biak Numfor, Wadireskrim Polda Papua, hingga Dirreskrim Sus Polda Papua. Setio juga sempat bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak, Korsubdak, di Deputi Penindakan KPK. Kemudian, pada tahun 2021, Setio Budianto ditunjuk menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Setahun berselang, Setio Budianto menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara. Selanjutnya, Setio Budianto menerima amanah baru sebagai Pati Ituasum Polri. Dan,
Sejak 22 Maret 2024, Setio Budianto mengemban amanat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI. Belum tugas, Setio Budianto disemprot DPR RI, jaga marwah KPK, jangan ulangi skandal pendahulu. Komisaris Jenderal Polisi Setio Budianto terpilih sebagai Ketua KPK yang baru dengan 46 suara sebagai pimpinan dan 45 suara sebagai ketua. Ada sejumlah kekhawatiran dari berbagai pihak terkait skandal pimpinan KPK di masa lalu diulangi oleh sosok jenderal aktif yang sebagian besar karirnya dihabiskan di dunia reserse. Peringatan datang dari anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamil, meminta Setio tidak mengulangi apa yang pernah dilakukan oleh pimpinan KPK terdahulu. Ia pun mencatat ada 3 diantaranya terbukti melakukan pelanggaran etik. Salah satunya yakni Firly Bahuri yang mendapat mandat sebagai Ketua KPK RI sampai terlibat perkara hukum. Ya, mudah-mudahan saja tidak mengulangi lagi apa yang sudah dilakukan pimpinan KPK terdahulu karena ada 3 pimpinan KPK yang diduga melanggar etik. 1 mengundurkan diri, kata Nasir Jumat 22 November 2024. Menurutnya Komisi 3 DPR RI harapan untuk mengembalikan marwah KPK yang ada di tangan Setio, terutama untuk memberantas tindak pidana korupsi. Sementara, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai mantan atasannya punya rekam jejak bagus di KPK. Tidak ada rekam jejak buruk, malah banyak kasus besar diungkap saat menjadi dirdik, kata Yudi Kamis. Namun tugas berat akan menanti Setio ke depannya, misalnya memulihkan kepercayaan publik kepada KPK yang semakin menurun. Diketahui Setio lebih banyak menghabiskan karirnya di dunia reserse dan kriminal. Tercatat lulusan Akpol 1989 ini pernah menjadi Kapolres Biak Numfor, Wadireskrim Polda Papua hingga Dirkrimum Polda Papua. Karirnya menanjak saat menjabat Kapolda Sulawesi Utara dan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Integritasnya di KPK juga sudah teruji. Saat menjabat Direktur Penyidik KPK di tahun 2020, ia banyak membongkar kasus besar. Setio merupakan salah satu yang tetap mendukung operasi tangkap tangan saat fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatuhan di Komisi 3 DPR RI Senin 18 November bahwa OTT masih perlu dilanjutkan. Komisaris Jenderal Setio Budianto resmi terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK periode 2024-2029. Berikut ini adalah profil lengkap Ketua KPK yang baru. Setio Budianto yang lahir di Surabaya pada 29 Juni 1967 adalah seorang lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1989. Sebelum terpilih menjadi Ketua KPK, Setio pernah menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur pada 2021 dan Direktur Penyidikan KPK pada tahun yang sama. Di lembaga anti rasuah, Setio terlibat dalam penangkapan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin terkait kasus dugaan suap terhadap AKP Stepanus Robin Patujuh. Setio juga pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak di Deputi Penindakan KPK. Pada Maret 2024, Setio dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian dan tetap berstatus sebagai perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pangkat Komisaris Jenderal. Pengalaman luas Setio di dunia hukum dan penegakan hukum kini menjadi modal pentingnya untuk menjalankan tugas berat sebagai Ketua KPK dan melanjutkan upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Diberitakan sebelumnya, pemilihan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berlangsung dalam rapat pleno Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis 21 November 2024. Setio Budianto berhasil memperoleh 45 suara dalam pemilihan yang mengukuhkan sebagai pemimpin Lembaga Anti Korupsi Indonesia.
Ia akan memimpin KPK bersama 4 komisioner lainnya, yakni Johanis Tanak, Fitroh Roh Cahyanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono selama 5 tahun ke depan. Setio Budianto terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, periode 2024 hingga 2029. Hal itu sebagaimana hasil voting yang dilakukan Komisi 3 DPR RI, pada Kamis, 21 November 2024. Komjen Pol Setio Budianto lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 29 Juni 1967. Ia memiliki istri yang bernama Henny Setio. Komjen Pol Setio Budianto merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1989. Pria berusia 57 tahun itu memiliki segudang pengalaman di bidang reserse. Komjen Setio Budianto telah lama berkarir di kepolisian tanah air. Dia cukup banyak mengabdi di wilayah hukum Polda Papua. Setio tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Kapolres Teluk Wondama, Kapolres Biak Numfor, Wadirreskrim Polda Papua, hingga Dirreskrim Sus Polda Papua. Setio juga sempat bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak, Korsubdak, di Deputi Penindakan KPK. Kemudian, pada tahun 2021, Setio Budianto ditunjuk menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Setahun berselang, Setio Budianto menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara. Selanjutnya, Setio Budianto menerima amanah baru sebagai Pati Ituasum Polri. Dan, sejak 22 Maret 2024 Setio Budianto mengemban amanat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI. Belum tugas, Setio Budianto disemprot DPR RI, jaga marwah KPK, jangan ulangi skandal pendahulu. Komisaris Jenderal Polisi Setio Budianto terpilih sebagai Ketua KPK yang baru, dengan 46 suara sebagai pimpinan dan 45 suara sebagai ketua. Ada sejumlah kekhawatiran dari berbagai pihak terkait skandal pimpinan KPK di masa lalu diulangi oleh sosok jenderal aktif yang sebagian besar karirnya dihabiskan di dunia reserse. Peringatan datang dari anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamil meminta Setio tidak mengulangi apa yang pernah dilakukan oleh pimpinan KPK terdahulu. Ia pun mencatat ada 3 diantaranya terbukti melakukan pelanggaran etik. Salah satunya yakni Firly Bahuri yang mendapat mandat sebagai Ketua KPK RI sampai terlibat perkara hukum. Ya, mudah-mudahan saja tidak mengulangi lagi apa yang sudah dilakukan pimpinan KPK terdahulu karena ada 3 pimpinan KPK yang diduga melanggar etik. 1 mengundurkan diri, kata Nasir Jumat 22 November 2024. Menurutnya Komisi 3 DPR RI harapan untuk mengembalikan marwah KPK yang ada di tangan Setio, terutama untuk memberantas tindak pidana korupsi. Sementara, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai mantan atasannya punya rekam jejak bagus di KPK. Tidak ada rekam jejak buruk, malah banyak kasus besar diungkap saat menjadi dirdik, kata Yudi Kamis. Namun tugas berat akan menanti Setio ke depannya, misalnya memulihkan kepercayaan publik kepada KPK yang semakin menurun. Diketahui Setio lebih banyak menghabiskan karirnya di dunia reserse dan kriminal. Tercatat lulusan Akpol 1989 ini pernah menjadi Kapolres Biak Numfor, Wadirreskrim Polda Papua hingga Dirkrimum Polda Papua. Karirnya menanjak saat menjabat Kapolda Sulawesi Utara dan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Integritasnya di KPK juga sudah teruji saat menjabat Direktur Penyidik KPK di tahun 2020. Ia banyak membongkar kasus besar. Setio merupakan salah satu yang tetap mendukung operasi tangkap tangan saat fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatuhan di Komisi 3 DPR RI Senin 18 November. Bahwa OTT masih perlu dilanjutkan. Komisaris Jenderal Setio Budianto resmi terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK periode 2024-2029. Berikut ini adalah profil lengkap Ketua KPK yang baru.
Setio Budianto yang lahir di Surabaya pada 29 Juni 1967 adalah seorang lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1989. Sebelum terpilih menjadi Ketua KPK, Setio pernah menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur pada 2021 dan Direktur Penyidikan KPK pada tahun yang sama. Di lembaga anti rasuah, Setio terlibat dalam penangkapan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin terkait kasus dugaan suap terhadap AKP Stepanus Robin Patujuh. Setio juga pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak di Deputi Penindakan KPK. Pada Maret 2024, Setio dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian dan tetap berstatus sebagai perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pangkat Komisaris Jenderal. Pengalaman luas Setio di dunia hukum dan penegakan hukum kini menjadi modal pentingnya untuk menjalankan tugas berat sebagai Ketua KPK dan melanjutkan upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Diberitakan sebelumnya, pemilihan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berlangsung dalam rapat pleno Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis 21 November 2024. Setio Budianto berhasil memperoleh 45 suara dalam pemilihan yang mengukuhkan sebagai pemimpin Lembaga Anti Korupsi Indonesia. Ia akan memimpin KPK bersama 4 komisioner lainnya, yakni Johanis Tanak, Fitroh Cahyanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono selama 5 tahun ke depan. Setio Budianto terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, periode 2024 hingga 2029. Hal itu sebagaimana hasil voting yang dilakukan Komisi 3 DPR RI, pada Kamis, 21 November 2024. Komjen Pol Setio Budianto lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 29 Juni 1967. Ia memiliki istri yang bernama Henny Setio. Komjen Pol Setio Budianto merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1989. Pria berusia 57 tahun itu memiliki segudang pengalaman di bidang reserse. Komjen Setio Budianto telah lama berkarir di kepolisian tanah air. Dia cukup banyak mengabdi di wilayah hukum Polda Papua. Setio tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Kapolres Teluk Wondama, Kapolres Biak Numfor, Wadirreskrim Polda Papua, hingga Dirreskrim Sus Polda Papua. Setio juga sempat bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak, Korsubdak, di Deputi Penindakan KPK. Kemudian, pada tahun 2021, Setio Budianto ditunjuk menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Setahun berselang, Setio Budianto menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara. Selanjutnya, Setio Budianto menerima amanah baru sebagai Pati Ituasum Polri. Dan, sejak 22 Maret 2024 Setio Budianto mengemban amanat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI. Belum tugas, Setio Budianto disemprot DPR RI, jaga marwah KPK, jangan ulangi skandal pendahulu. Komisaris Jenderal Polisi Setio Budianto terpilih sebagai Ketua KPK yang baru, dengan 46 suara sebagai pimpinan dan 45 suara sebagai ketua. Ada sejumlah kekhawatiran dari berbagai pihak terkait skandal pimpinan KPK di masa lalu diulangi oleh sosok jenderal aktif yang sebagian besar karirnya dihabiskan di dunia reserse. Peringatan datang dari anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamil meminta Setio tidak mengulangi apa yang pernah dilakukan oleh pimpinan KPK terdahulu. Ia pun mencatat ada 3 diantaranya terbukti melakukan pelanggaran etik. Salah satunya yakni Firly Bahuri yang mendapat mandat sebagai Ketua KPK RI sampai terlibat perkara hukum. Ya, mudah-mudahan saja tidak mengulangi lagi apa yang sudah dilakukan pimpinan KPK terdahulu karena ada 3 pimpinan KPK yang diduga melanggar etik. 1 mengundurkan diri, kata Nasir Jumat 22 November 2024. Menurutnya Komisi 3 DPR RI harapan untuk mengembalikan marwah KPK yang ada di tangan Setio, terutama untuk memberantas tindak pidana korupsi.
Sementara, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai mantan atasannya punya rekam jejak bagus di KPK. Tidak ada rekam jejak buruk, malah banyak kasus besar diungkap saat menjadi dirdik, kata Yudi Kamis. Namun tugas berat akan menanti Setio ke depannya, misalnya memulihkan kepercayaan publik kepada KPK yang semakin menurun. Diketahui Setio lebih banyak menghabiskan karirnya di dunia reserse dan kriminal. Tercatat lulusan Akpol 1989 ini pernah menjadi Kapolres Biak Numfor, Wadireskrim Polda Papua hingga Dirkrimum Polda Papua. Karirnya menanjak saat menjabat Kapolda Sulawesi Utara dan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Integritasnya di KPK juga sudah teruji saat menjabat Direktur Penyidik KPK di tahun 2020. Ia banyak membongkar kasus besar. Setio merupakan salah satu yang tetap mendukung operasi tangkap tangan saat fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatuhan di Komisi 3 DPR RI Senin 18 November bahwa OTT masih perlu dilanjutkan. Komisaris Jenderal Setio Budianto resmi terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK periode 2024-2029. Berikut ini adalah profil lengkap Ketua KPK yang baru. Setio Budianto yang lahir di Surabaya pada 29 Juni 1967 adalah seorang lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1989. Sebelum terpilih menjadi Ketua KPK, Setio pernah menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur pada 2021 dan Direktur Penyidikan KPK pada tahun yang sama. Di lembaga anti rasuah, Setio terlibat dalam penangkapan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin terkait kasus dugaan suap terhadap AKP Stepanus Robin Patujuh. Setio juga pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak di Deputi Penindakan KPK. Pada Maret 2024, Setio dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian dan tetap berstatus sebagai perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pangkat Komisaris Jenderal. Pengalaman luas Setio di dunia hukum dan penegakan hukum kini menjadi modal pentingnya untuk menjalankan tugas berat sebagai Ketua KPK dan melanjutkan upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Diberitakan sebelumnya, pemilihan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berlangsung dalam rapat pleno Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis 21 November 2024. Setio Budianto berhasil memperoleh 45 suara dalam pemilihan yang mengukuhkan sebagai pemimpin Lembaga Anti Korupsi Indonesia. Ia akan memimpin KPK bersama 4 komisioner lainnya, yakni Johanis Tanak, Fitroh Cahyanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono selama 5 tahun ke depan. Setio Budianto terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, periode 2024 hingga 2029. Hal itu sebagaimana hasil voting yang dilakukan Komisi 3 DPR RI, pada Kamis, 21 November 2024. Komjen Pol Setio Budianto lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 29 Juni 1967. Ia memiliki istri yang bernama Henny Setio. Komjen Pol Setio Budianto merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1989. Pria berusia 57 tahun itu memiliki segudang pengalaman di bidang reserse. Komjen Setio Budianto telah lama berkarir di kepolisian tanah air. Dia cukup banyak mengabdi di wilayah hukum Polda Papua. Setio tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Kapolres Teluk Wondama, Kapolres Biak Numfor, Wadireskrim Polda Papua, hingga Dirreskrim Sus Polda Papua. Setio juga sempat bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak, Korsubdak, di Deputi Penindakan KPK. Kemudian, pada tahun 2021, Setio Budianto ditunjuk menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Setahun berselang, Setio Budianto menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara. Selanjutnya, Setio Budianto menerima amanah baru sebagai Pati Ituasum Polri. Dan,
Sejak 22 Maret 2024 Setio Budianto mengemban amanat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI. Belum tugas, Setio Budianto disemprot DPR RI, jaga marwah KPK, jangan ulangi skandal pendahulu. Komisaris Jenderal Polisi Setio Budianto terpilih sebagai Ketua KPK yang baru dengan 46 suara sebagai pimpinan dan 45 suara sebagai ketua. Ada sejumlah kekhawatiran dari berbagai pihak terkait skandal pimpinan KPK di masa lalu diulangi oleh sosok jenderal aktif yang sebagian besar karirnya dihabiskan di dunia reserse. Peringatan datang dari anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamil meminta Setio tidak mengulangi apa yang pernah dilakukan oleh pimpinan KPK terdahulu. Ia pun mencatat ada 3 diantaranya terbukti melakukan pelanggaran etik. Salah satunya yakni Firly Bahuri yang mendapat mandat sebagai Ketua KPK RI sampai terlibat perkara hukum. Ya, mudah-mudahan saja tidak mengulangi lagi apa yang sudah dilakukan pimpinan KPK terdahulu karena ada 3 pimpinan KPK yang diduga melanggar etik. 1 mengundurkan diri, kata Nasir Jumat 22 November 2024. Menurutnya Komisi 3 DPR RI harapan untuk mengembalikan marwah KPK yang ada di tangan Setio, terutama untuk memberantas tindak pidana korupsi. Sementara, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai mantan atasannya punya rekam jejak bagus di KPK. Tidak ada rekam jejak buruk, malah banyak kasus besar diungkap saat menjadi dirdik, kata Yudi Kamis. Namun tugas berat akan menanti Setio ke depannya, misalnya memulihkan kepercayaan publik kepada KPK yang semakin menurun. Diketahui Setio lebih banyak menghabiskan karirnya di dunia reserse dan kriminal. Tercatat lulusan Akpol 1989 ini pernah menjadi Kapolres Biak Numfor, Wadireskrim Polda Papua hingga Dirkrimum Polda Papua. Karirnya menanjak saat menjabat Kapolda Sulawesi Utara dan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Integritasnya di KPK juga sudah teruji. Saat menjabat Direktur Penyidik KPK di tahun 2020, ia banyak membongkar kasus besar. Setio merupakan salah satu yang tetap mendukung operasi tangkap tangan saat fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatuhan di Komisi 3 DPR RI Senin 18 November bahwa OTT masih perlu dilanjutkan. Komisaris Jenderal Setio Budianto resmi terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK periode 2024-2029. Berikut ini adalah profil lengkap Ketua KPK yang baru. Setio Budianto yang lahir di Surabaya pada 29 Juni 1967 adalah seorang lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1989. Sebelum terpilih menjadi Ketua KPK, Setio pernah menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur pada 2021 dan Direktur Penyidikan KPK pada tahun yang sama. Di lembaga anti rasuah, Setio terlibat dalam penangkapan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin terkait kasus dugaan suap terhadap AKP Stepanus Robin Patujuh. Setio juga pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak di Deputi Penindakan KPK. Pada Maret 2024, Setio dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian dan tetap berstatus sebagai perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pangkat Komisaris Jenderal. Pengalaman luas Setio di dunia hukum dan penegakan hukum kini menjadi modal pentingnya untuk menjalankan tugas berat sebagai Ketua KPK dan melanjutkan upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Diberitakan sebelumnya, pemilihan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berlangsung dalam rapat pleno Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis 21 November 2024. Setio Budianto berhasil memperoleh 45 suara dalam pemilihan yang mengukuhkan sebagai pemimpin Lembaga Anti Korupsi Indonesia.
Ia akan memimpin KPK bersama 4 komisioner lainnya, yakni Johanis Tanak, Fitroh Roh Cahyanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono selama 5 tahun ke depan. Setio Budianto terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, periode 2024 hingga 2029. Hal itu sebagaimana hasil voting yang dilakukan Komisi 3 DPR RI, pada Kamis, 21 November 2024. Komjen Pol Setio Budianto lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 29 Juni 1967. Ia memiliki istri yang bernama Henny Setio. Komjen Pol Setio Budianto merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1989. Pria berusia 57 tahun itu memiliki segudang pengalaman di bidang reserse. Komjen Setio Budianto telah lama berkarir di kepolisian tanah air. Dia cukup banyak mengabdi di wilayah hukum Polda Papua. Setio tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Kapolres Teluk Wondama, Kapolres Biak Numfor, Wadirreskrim Polda Papua, hingga Dirreskrim Sus Polda Papua. Setio juga sempat bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak, Korsubdak, di Deputi Penindakan KPK. Kemudian, pada tahun 2021, Setio Budianto ditunjuk menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Setahun berselang, Setio Budianto menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara. Selanjutnya, Setio Budianto menerima amanah baru sebagai Pati Ituasum Polri. Dan, sejak 22 Maret 2024 Setio Budianto mengemban amanat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI. Belum tugas, Setio Budianto disemprot DPR RI, jaga marwah KPK, jangan ulangi skandal pendahulu. Komisaris Jenderal Polisi Setio Budianto terpilih sebagai Ketua KPK yang baru dengan 46 suara sebagai pimpinan dan 45 suara sebagai ketua. Ada sejumlah kekhawatiran dari berbagai pihak terkait skandal pimpinan KPK di masa lalu diulangi oleh sosok jenderal aktif yang sebagian besar karirnya dihabiskan di dunia reserse. Peringatan datang dari anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamil meminta Setio tidak mengulangi apa yang pernah dilakukan oleh pimpinan KPK terdahulu. Ia pun mencatat ada 3 diantaranya terbukti melakukan pelanggaran etik. Salah satunya yakni Firly Bahuri yang mendapat mandat sebagai Ketua KPK RI sampai terlibat perkara hukum. Ya, mudah-mudahan saja tidak mengulangi lagi apa yang sudah dilakukan pimpinan KPK terdahulu karena ada 3 pimpinan KPK yang diduga melanggar etik. 1 mengundurkan diri, kata Nasir Jumat 22 November 2024. Menurutnya Komisi 3 DPR RI harapan untuk mengembalikan marwah KPK yang ada di tangan Setio, terutama untuk memberantas tindak pidana korupsi. Sementara, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai mantan atasannya punya rekam jejak bagus di KPK. Tidak ada rekam jejak buruk, malah banyak kasus besar diungkap saat menjadi dirdik, kata Yudi Kamis. Namun tugas berat akan menanti Setio ke depannya, misalnya memulihkan kepercayaan publik kepada KPK yang semakin menurun. Diketahui Setio lebih banyak menghabiskan karirnya di dunia reserse dan kriminal. Tercatat lulusan Akpol 1989 ini pernah menjadi Kapolres Biak Numfor, Wadirreskrim Polda Papua hingga Dirkrimum Polda Papua. Karirnya menanjak saat menjabat Kapolda Sulawesi Utara dan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Integritasnya di KPK juga sudah teruji. Saat menjabat Direktur Penyidik KPK di tahun 2020, ia banyak membongkar kasus besar. Setio merupakan salah satu yang tetap mendukung operasi tangkap tangan saat fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatuhan di Komisi 3 DPR RI Senin 18 November bahwa OTT masih perlu dilanjutkan. Komisaris Jenderal Setio Budianto resmi terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK periode 2024-2029. Berikut ini adalah profil lengkap Ketua KPK yang baru.
Setio Budianto yang lahir di Surabaya pada 29 Juni 1967 adalah seorang lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1989. Sebelum terpilih menjadi Ketua KPK, Setio pernah menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur pada 2021 dan Direktur Penyidikan KPK pada tahun yang sama. Di lembaga anti rasuah, Setio terlibat dalam penangkapan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin terkait kasus dugaan suap terhadap AKP Stepanus Robin Patujuh. Setio juga pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak di Deputi Penindakan KPK. Pada Maret 2024, Setio dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian dan tetap berstatus sebagai perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pangkat Komisaris Jenderal. Pengalaman luas Setio di dunia hukum dan penegakan hukum kini menjadi modal pentingnya untuk menjalankan tugas berat sebagai Ketua KPK dan melanjutkan upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Diberitakan sebelumnya, pemilihan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berlangsung dalam rapat pleno Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis 21 November 2024. Setio Budianto berhasil memperoleh 45 suara dalam pemilihan yang mengukuhkan sebagai pemimpin Lembaga Anti Korupsi Indonesia. Ia akan memimpin KPK bersama 4 komisioner lainnya, yakni Johanis Tanak, Fitroh Roh Cahyanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono selama 5 tahun ke depan. Setio Budianto terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, periode 2024 hingga 2029. Hal itu sebagaimana hasil voting yang dilakukan Komisi 3 DPR RI, pada Kamis, 21 November 2024. Komjen Pol Setio Budianto lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 29 Juni 1967. Ia memiliki istri yang bernama Henny Setio. Komjen Pol Setio Budianto merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1989. Pria berusia 57 tahun itu memiliki segudang pengalaman di bidang reserse. Komjen Setio Budianto telah lama berkarir di kepolisian tanah air. Dia cukup banyak mengabdi di wilayah hukum Polda Papua. Setio tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Kapolres Teluk Wondama, Kapolres Biak Numfor, Wadirreskrim Polda Papua, hingga Dirreskrim Sus Polda Papua. Setio juga sempat bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak, Korsubdak, di Deputi Penindakan KPK. Kemudian, pada tahun 2021, Setio Budianto ditunjuk menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Setahun berselang, Setio Budianto menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara. Selanjutnya, Setio Budianto menerima amanah baru sebagai Pati Ituasum Polri. Dan, sejak 22 Maret 2024 Setio Budianto mengemban amanat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI. Belum tugas, Setio Budianto disemprot DPR RI, jaga marwah KPK, jangan ulangi skandal pendahulu. Komisaris Jenderal Polisi Setio Budianto terpilih sebagai Ketua KPK yang baru dengan 46 suara sebagai pimpinan dan 45 suara sebagai ketua. Ada sejumlah kekhawatiran dari berbagai pihak terkait skandal pimpinan KPK di masa lalu diulangi oleh sosok jenderal aktif yang sebagian besar karirnya dihabiskan di dunia reserse. Peringatan datang dari anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamil meminta Setio tidak mengulangi apa yang pernah dilakukan oleh pimpinan KPK terdahulu. Ia pun mencatat ada 3 diantaranya terbukti melakukan pelanggaran etik. Salah satunya yakni Firly Bahuri yang mendapat mandat sebagai Ketua KPK RI sampai terlibat perkara hukum. Ya, mudah-mudahan saja tidak mengulangi lagi apa yang sudah dilakukan pimpinan KPK terdahulu karena ada 3 pimpinan KPK yang diduga melanggar etik. 1 mengundurkan diri, kata Nasir Jumat 22 November 2024. Menurutnya Komisi 3 DPR RI harapan untuk mengembalikan marwah KPK yang ada di tangan Setio, terutama untuk memberantas tindak pidana korupsi.
Sementara, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai mantan atasannya punya rekam jejak bagus di KPK. Tidak ada rekam jejak buruk, malah banyak kasus besar diungkap saat menjadi dirdik, kata Yudi Kamis. Namun tugas berat akan menanti Setio ke depannya, misalnya memulihkan kepercayaan publik kepada KPK yang semakin menurun. Diketahui Setio lebih banyak menghabiskan karirnya di dunia reserse dan kriminal. Tercatat lulusan Akpol 1989 ini pernah menjadi Kapolres Biak Numfor, Wadireskrim Polda Papua hingga Dirkrimum Polda Papua. Karirnya menanjak saat menjabat Kapolda Sulawesi Utara dan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Integritasnya di KPK juga sudah teruji. Saat menjabat Direktur Penyidik KPK di tahun 2020, ia banyak membongkar kasus besar. Setio merupakan salah satu yang tetap mendukung operasi tangkap tangan saat fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatuhan di Komisi 3 DPR RI Senin 18 November bahwa OTT masih perlu dilanjutkan. Komisaris Jenderal Setio Budianto resmi terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK periode 2024-2029. Berikut ini adalah profil lengkap Ketua KPK yang baru. Setio Budianto yang lahir di Surabaya pada 29 Juni 1967 adalah seorang lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1989. Sebelum terpilih menjadi Ketua KPK, Setio pernah menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur pada 2021 dan Direktur Penyidikan KPK pada tahun yang sama. Di lembaga anti rasuah, Setio terlibat dalam penangkapan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin terkait kasus dugaan suap terhadap AKP Stepanus Robin Patujuh. Setio juga pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak di Deputi Penindakan KPK. Pada Maret 2024, Setio dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian dan tetap berstatus sebagai perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pangkat Komisaris Jenderal. Pengalaman luas Setio di dunia hukum dan penegakan hukum kini menjadi modal pentingnya untuk menjalankan tugas berat sebagai Ketua KPK dan melanjutkan upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Diberitakan sebelumnya, pemilihan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berlangsung dalam rapat pleno Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis 21 November 2024. Setio Budianto berhasil memperoleh 45 suara dalam pemilihan yang mengukuhkan sebagai pemimpin Lembaga Anti Korupsi Indonesia. Ia akan memimpin KPK bersama 4 komisioner lainnya, yakni Johanis Tanak, Fitroh Roh Cahyanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono selama 5 tahun ke depan. Setio Budianto terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, periode 2024 hingga 2029. Hal itu sebagaimana hasil voting yang dilakukan Komisi 3 DPR RI, pada Kamis, 21 November 2024. Komjen Pol Setio Budianto lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 29 Juni 1967. Ia memiliki istri yang bernama Henny Setio. Komjen Pol Setio Budianto merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1989. Pria berusia 57 tahun itu memiliki segudang pengalaman di bidang reserse. Komjen Setio Budianto telah lama berkarir di kepolisian tanah air. Dia cukup banyak mengabdi di wilayah hukum Polda Papua. Setio tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Kapolres Teluk Wondama, Kapolres Biak Numfor, Wadireskrim Polda Papua, hingga Direskrim Sus Polda Papua. Setio juga sempat bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak, Korsubdak, di Deputi Penindakan KPK. Kemudian, pada tahun 2021, Setio Budianto ditunjuk menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Setahun berselang, Setio Budianto menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara. Selanjutnya, Setio Budianto menerima amanah baru sebagai Pati Ituasum Polri. Dan,
Sejak 22 Maret 2024 Setio Budianto mengemban amanat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI. Belum tugas, Setio Budianto disemprot DPR RI, jaga marwah KPK, jangan ulangi skandal pendahulu. Komisaris Jenderal Polisi Setio Budianto terpilih sebagai Ketua KPK yang baru dengan 46 suara sebagai pimpinan dan 45 suara sebagai ketua. Ada sejumlah kekhawatiran dari berbagai pihak terkait skandal pimpinan KPK di masa lalu diulangi oleh sosok jenderal aktif yang sebagian besar karirnya dihabiskan di dunia reserse. Peringatan datang dari anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamil meminta Setio tidak mengulangi apa yang pernah dilakukan oleh pimpinan KPK terdahulu. Ia pun mencatat ada 3 diantaranya terbukti melakukan pelanggaran etik. Salah satunya yakni Firly Bahuri yang mendapat mandat sebagai Ketua KPK RI sampai terlibat perkara hukum. Ya, mudah-mudahan saja tidak mengulangi lagi apa yang sudah dilakukan pimpinan KPK terdahulu karena ada 3 pimpinan KPK yang diduga melanggar etik. 1 mengundurkan diri, kata Nasir Jumat 22 November 2024. Menurutnya Komisi 3 DPR RI harapan untuk mengembalikan marwah KPK yang ada di tangan Setio, terutama untuk memberantas tindak pidana korupsi. Sementara, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai mantan atasannya punya rekam jejak bagus di KPK. Tidak ada rekam jejak buruk, malah banyak kasus besar diungkap saat menjadi dirdik, kata Yudi Kamis. Namun tugas berat akan menanti Setio ke depannya, misalnya memulihkan kepercayaan publik kepada KPK yang semakin menurun. Diketahui Setio lebih banyak menghabiskan karirnya di dunia reserse dan kriminal. Tercatat lulusan Akpol 1989 ini pernah menjadi Kapolres Biak Numfor, Wadireskrim Polda Papua hingga Dirkrimum Polda Papua. Karirnya menanjak saat menjabat Kapolda Sulawesi Utara dan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Integritasnya di KPK juga sudah teruji saat menjabat Direktur Penyidik KPK di tahun 2020. Ia banyak membongkar kasus besar. Setio merupakan salah satu yang tetap mendukung operasi tangkap tangan saat fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatuhan di Komisi 3 DPR RI Senin 18 November. Bahwa OTT masih perlu dilanjutkan. Komisaris Jenderal Setio Budianto resmi terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK periode 2024-2029. Berikut ini adalah profil lengkap Ketua KPK yang baru. Setio Budianto yang lahir di Surabaya pada 29 Juni 1967 adalah seorang lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1989. Sebelum terpilih menjadi Ketua KPK, Setio pernah menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur pada 2021 dan Direktur Penyidikan KPK pada tahun yang sama. Di lembaga anti rasuah, Setio terlibat dalam penangkapan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin terkait kasus dugaan suap terhadap AKP Stepanus Robin Patujuh. Setio juga pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak di Deputi Penindakan KPK. Pada Maret 2024, Setio dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian dan tetap berstatus sebagai perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pangkat Komisaris Jenderal. Pengalaman luas Setio di dunia hukum dan penegakan hukum kini menjadi modal pentingnya untuk menjalankan tugas berat sebagai Ketua KPK dan melanjutkan upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Diberitakan sebelumnya, pemilihan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berlangsung dalam rapat pleno Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis 21 November 2024. Setio Budianto berhasil memperoleh 45 suara dalam pemilihan yang mengukuhkan sebagai pemimpin Lembaga Anti Korupsi Indonesia.
Ia akan memimpin KPK bersama 4 komisioner lainnya, yakni Johanis Tanak, Fitroh Cahyanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono selama 5 tahun ke depan. Setio Budianto terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, periode 2024 hingga 2029. Hal itu sebagaimana hasil voting yang dilakukan Komisi 3 DPR RI, pada Kamis, 21 November 2024. Komjen Pol Setio Budianto lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 29 Juni 1967. Ia memiliki istri yang bernama Henny Setio. Komjen Pol Setio Budianto merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1989. Pria berusia 57 tahun itu memiliki segudang pengalaman di bidang reserse. Komjen Setio Budianto telah lama berkarir di kepolisian tanah air. Dia cukup banyak mengabdi di wilayah hukum Polda Papua. Setio tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Kapolres Teluk Wondama, Kapolres Biak Numfor, Wadirreskrim Polda Papua, hingga Dirreskrim Sus Polda Papua. Setio juga sempat bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak, Korsubdak, di Deputi Penindakan KPK. Kemudian, pada tahun 2021, Setio Budianto ditunjuk menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Setahun berselang, Setio Budianto menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara. Selanjutnya, Setio Budianto menerima amanah baru sebagai Pati Ituasum Polri. Dan, sejak 22 Maret 2024 Setio Budianto mengemban amanat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI. Belum tugas, Setio Budianto disemprot DPR RI, jaga marwah KPK, jangan ulangi skandal pendahulu. Komisaris Jenderal Polisi Setio Budianto terpilih sebagai Ketua KPK yang baru, dengan 46 suara sebagai pimpinan dan 45 suara sebagai ketua. Ada sejumlah kekhawatiran dari berbagai pihak terkait skandal pimpinan KPK di masa lalu diulangi oleh sosok jenderal aktif yang sebagian besar karirnya dihabiskan di dunia reserse. Peringatan datang dari anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamil meminta Setio tidak mengulangi apa yang pernah dilakukan oleh pimpinan KPK terdahulu. Ia pun mencatat ada 3 diantaranya terbukti melakukan pelanggaran etik. Salah satunya yakni Firly Bahuri yang mendapat mandat sebagai Ketua KPK RI sampai terlibat perkara hukum. Ya, mudah-mudahan saja tidak mengulangi lagi apa yang sudah dilakukan pimpinan KPK terdahulu, karena ada 3 pimpinan KPK yang diduga melanggar etik. 1 mengundurkan diri, kata Nasir Jumat 22 November 2024. Menurutnya Komisi 3 DPR RI harapan untuk mengembalikan marwah KPK yang ada di tangan Setio, terutama untuk memberantas tindak pidana korupsi. Sementara, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai mantan atasannya punya rekam jejak bagus di KPK. Tidak ada rekam jejak buruk, malah banyak kasus besar diungkap saat menjadi Dirdik, kata Yudi Kamis. Namun tugas berat akan menanti Setio ke depannya, misalnya memulihkan kepercayaan publik kepada KPK yang semakin menurun. Diketahui Setio lebih banyak menghabiskan karirnya di dunia reserse dan kriminal. Tercatat lulusan Akpol 1989 ini pernah menjadi Kapolres Biak Numfor, Wadirreskrim Polda Papua hingga Dirkrimum Polda Papua. Karirnya menanjak saat menjabat Kapolda Sulawesi Utara dan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Integritasnya di KPK juga sudah teruji. Saat menjabat Direktur Penyidik KPK di tahun 2020, ia banyak membongkar kasus besar. Setio merupakan salah satu yang tetap mendukung operasi tangkap tangan saat fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatuhan di Komisi 3 DPR RI Senin 18 November bahwa OTT masih perlu dilanjutkan. Komisaris Jenderal Setio Budianto resmi terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK periode 2024-2029. Berikut ini adalah profil lengkap Ketua KPK yang baru.
Setio Budianto yang lahir di Surabaya pada 29 Juni 1967 adalah seorang lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1989. Sebelum terpilih menjadi Ketua KPK, Setio pernah menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur pada 2021 dan Direktur Penyidikan KPK pada tahun yang sama. Di lembaga anti rasuah, Setio terlibat dalam penangkapan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin terkait kasus dugaan suap terhadap AKP Stepanus Robin Patujuh. Setio juga pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak di Deputi Penindakan KPK. Pada Maret 2024, Setio dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian dan tetap berstatus sebagai perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pangkat Komisaris Jenderal. Pengalaman luas Setio di dunia hukum dan penegakan hukum kini menjadi modal pentingnya untuk menjalankan tugas berat sebagai Ketua KPK dan melanjutkan upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Diberitakan sebelumnya, pemilihan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berlangsung dalam rapat pleno Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis 21 November 2024. Setio Budianto berhasil memperoleh 45 suara dalam pemilihan yang mengukuhkan sebagai pemimpin Lembaga Anti Korupsi Indonesia. Ia akan memimpin KPK bersama 4 komisioner lainnya, yakni Johanis Tanak, Fitroh Cahyanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono selama 5 tahun ke depan. Setio Budianto terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, periode 2024 hingga 2029. Hal itu sebagaimana hasil voting yang dilakukan Komisi 3 DPR RI, pada Kamis, 21 November 2024. Komjen Pol Setio Budianto lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 29 Juni 1967. Ia memiliki istri yang bernama Henny Setio. Komjen Pol Setio Budianto merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1989. Pria berusia 57 tahun itu memiliki segudang pengalaman di bidang reserse. Komjen Setio Budianto telah lama berkarir di kepolisian tanah air. Dia cukup banyak mengabdi di wilayah hukum Polda Papua. Setio tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Kapolres Teluk Wondama, Kapolres Biak Numfor, Wadirreskrim Polda Papua, hingga Dirreskrim Sus Polda Papua. Setio juga sempat bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak, Korsubdak, di Deputi Penindakan KPK. Kemudian, pada tahun 2021, Setio Budianto ditunjuk menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Setahun berselang, Setio Budianto menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara. Selanjutnya, Setio Budianto menerima amanah baru sebagai Pati Ituasum Polri. Dan, sejak 22 Maret 2024 Setio Budianto mengemban amanat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI. Belum tugas, Setio Budianto disemprot DPR RI, jaga marwah KPK, jangan ulangi skandal pendahulu. Komisaris Jenderal Polisi Setio Budianto terpilih sebagai Ketua KPK yang baru dengan 46 suara sebagai pimpinan dan 45 suara sebagai ketua. Ada sejumlah kekhawatiran dari berbagai pihak terkait skandal pimpinan KPK di masa lalu diulangi oleh sosok jenderal aktif yang sebagian besar karirnya dihabiskan di dunia reserse. Peringatan datang dari anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamil meminta Setio tidak mengulangi apa yang pernah dilakukan oleh pimpinan KPK terdahulu. Ia pun mencatat ada 3 diantaranya terbukti melakukan pelanggaran etik. Salah satunya yakni Firly Bahuri yang mendapat mandat sebagai Ketua KPK RI sampai terlibat perkara hukum. Ya, mudah-mudahan saja tidak mengulangi lagi apa yang sudah dilakukan pimpinan KPK terdahulu karena ada 3 pimpinan KPK yang diduga melanggar etik. 1 mengundurkan diri, kata Nasir Jumat 22 November 2024. Menurutnya Komisi 3 DPR RI harapan untuk mengembalikan marwah KPK yang ada di tangan Setio, terutama untuk memberantas tindak pidana korupsi.
Sementara, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai mantan atasannya punya rekam jejak bagus di KPK. Tidak ada rekam jejak buruk, malah banyak kasus besar diungkap saat menjadi dirdik, kata Yudi Kamis. Namun tugas berat akan menanti Setio ke depannya, misalnya memulihkan kepercayaan publik kepada KPK yang semakin menurun. Diketahui Setio lebih banyak menghabiskan karirnya di dunia reserse dan kriminal. Tercatat lulusan Akpol 1989 ini pernah menjadi Kapolres Biak Numfor, Wadireskrim Polda Papua hingga Dirkrimum Polda Papua. Karirnya menanjak saat menjabat Kapolda Sulawesi Utara dan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Integritasnya di KPK juga sudah teruji. Saat menjabat Direktur Penyidik KPK di tahun 2020, ia banyak membongkar kasus besar. Setio merupakan salah satu yang tetap mendukung operasi tangkap tangan saat fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatuhan di Komisi 3 DPR RI Senin 18 November bahwa OTT masih perlu dilanjutkan. Komisaris Jenderal Setio Budianto resmi terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK periode 2024-2029. Berikut ini adalah profil lengkap Ketua KPK yang baru. Setio Budianto yang lahir di Surabaya pada 29 Juni 1967 adalah seorang lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1989. Sebelum terpilih menjadi Ketua KPK, Setio pernah menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur pada 2021 dan Direktur Penyidikan KPK pada tahun yang sama. Di lembaga anti rasuah, Setio terlibat dalam penangkapan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin terkait kasus dugaan suap terhadap AKP Stepanus Robin Patujuh. Setio juga pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak di Deputi Penindakan KPK. Pada Maret 2024, Setio dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian dan tetap berstatus sebagai perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pangkat Komisaris Jenderal. Pengalaman luas Setio di dunia hukum dan penegakan hukum kini menjadi modal pentingnya untuk menjalankan tugas berat sebagai Ketua KPK dan melanjutkan upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Diberitakan sebelumnya, pemilihan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berlangsung dalam rapat pleno Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis 21 November 2024. Setio Budianto berhasil memperoleh 45 suara dalam pemilihan yang mengukuhkan sebagai pemimpin Lembaga Anti Korupsi Indonesia. Ia akan memimpin KPK bersama 4 komisioner lainnya, yakni Johanis Tanak, Fitroh Roh Cahyanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono selama 5 tahun ke depan. Setio Budianto terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, periode 2024 hingga 2029. Hal itu sebagaimana hasil voting yang dilakukan Komisi 3 DPR RI, pada Kamis, 21 November 2024. Komjen Pol Setio Budianto lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 29 Juni 1967. Ia memiliki istri yang bernama Henny Setio. Komjen Pol Setio Budianto merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1989. Pria berusia 57 tahun itu memiliki segudang pengalaman di bidang reserse. Komjen Setio Budianto telah lama berkarir di kepolisian tanah air. Dia cukup banyak mengabdi di wilayah hukum Polda Papua. Setio tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Kapolres Teluk Wondama, Kapolres Biak Numfor, Wadireskrim Polda Papua, hingga Dirreskrim Sus Polda Papua. Setio juga sempat bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak, Korsubdak, di Deputi Penindakan KPK. Kemudian, pada tahun 2021, Setio Budianto ditunjuk menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Setahun berselang, Setio Budianto menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara. Selanjutnya, Setio Budianto menerima amanah baru sebagai Pati Ituasum Polri. Dan,
Sejak 22 Maret 2024 Setio Budianto mengemban amanat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI. Belum tugas, Setio Budianto disemprot DPR RI, jaga marwah KPK, jangan ulangi skandal pendahulu. Komisaris Jenderal Polisi Setio Budianto terpilih sebagai Ketua KPK yang baru dengan 46 suara sebagai pimpinan dan 45 suara sebagai ketua. Ada sejumlah kekhawatiran dari berbagai pihak terkait skandal pimpinan KPK di masa lalu diulangi oleh sosok jenderal aktif yang sebagian besar karirnya dihabiskan di dunia reserse. Peringatan datang dari anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamil meminta Setio tidak mengulangi apa yang pernah dilakukan oleh pimpinan KPK terdahulu. Ia pun mencatat ada 3 diantaranya terbukti melakukan pelanggaran etik. Salah satunya yakni Firly Bahuri yang mendapat mandat sebagai Ketua KPK RI sampai terlibat perkara hukum. Ya, mudah-mudahan saja tidak mengulangi lagi apa yang sudah dilakukan pimpinan KPK terdahulu karena ada 3 pimpinan KPK yang diduga melanggar etik. 1 mengundurkan diri, kata Nasir Jumat 22 November 2024. Menurutnya Komisi 3 DPR RI harapan untuk mengembalikan marwah KPK yang ada di tangan Setio, terutama untuk memberantas tindak pidana korupsi. Sementara, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai mantan atasannya punya rekam jejak bagus di KPK. Tidak ada rekam jejak buruk, malah banyak kasus besar diungkap saat menjadi dirdik, kata Yudi Kamis. Namun tugas berat akan menanti Setio ke depannya, misalnya memulihkan kepercayaan publik kepada KPK yang semakin menurun. Diketahui Setio lebih banyak menghabiskan karirnya di dunia reserse dan kriminal. Tercatat lulusan Akpol 1989 ini pernah menjadi Kapolres Biak Numfor, Wadireskrim Polda Papua hingga Dirkrimum Polda Papua. Karirnya menanjak saat menjabat Kapolda Sulawesi Utara dan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Integritasnya di KPK juga sudah teruji. Saat menjabat Direktur Penyidik KPK di tahun 2020, ia banyak membongkar kasus besar. Setio merupakan salah satu yang tetap mendukung operasi tangkap tangan saat fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatuhan di Komisi 3 DPR RI Senin 18 November bahwa OTT masih perlu dilanjutkan. Komisaris Jenderal Setio Budianto resmi terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK periode 2024-2029. Berikut ini adalah profil lengkap Ketua KPK yang baru. Setio Budianto yang lahir di Surabaya pada 29 Juni 1967 adalah seorang lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1989. Sebelum terpilih menjadi Ketua KPK, Setio pernah menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur pada 2021 dan Direktur Penyidikan KPK pada tahun yang sama. Di lembaga anti rasuah, Setio terlibat dalam penangkapan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin terkait kasus dugaan suap terhadap AKP Stepanus Robin Patujuh. Setio juga pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak di Deputi Penindakan KPK. Pada Maret 2024, Setio dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian dan tetap berstatus sebagai perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pangkat Komisaris Jenderal. Pengalaman luas Setio di dunia hukum dan penegakan hukum kini menjadi modal pentingnya untuk menjalankan tugas berat sebagai Ketua KPK dan melanjutkan upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Diberitakan sebelumnya, pemilihan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berlangsung dalam rapat pleno Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis 21 November 2024. Setio Budianto berhasil memperoleh 45 suara dalam pemilihan yang mengukuhkan sebagai pemimpin Lembaga Anti Korupsi Indonesia.
Ia akan memimpin KPK bersama 4 komisioner lainnya, yakni Johanis Tanak, Fitroh Roh Cahyanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono selama 5 tahun ke depan. Setio Budianto terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, periode 2024 hingga 2029. Hal itu sebagaimana hasil voting yang dilakukan Komisi 3 DPR RI, pada Kamis, 21 November 2024. Komjen Pol Setio Budianto lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 29 Juni 1967. Ia memiliki istri yang bernama Henny Setio. Komjen Pol Setio Budianto merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1989. Pria berusia 57 tahun itu memiliki segudang pengalaman di bidang reserse. Komjen Setio Budianto telah lama berkarir di kepolisian tanah air. Dia cukup banyak mengabdi di wilayah hukum Polda Papua. Setio tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Kapolres Teluk Wondama, Kapolres Biak Numfor, Wadirreskrim Polda Papua, hingga Dirreskrim Sus Polda Papua. Setio juga sempat bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak, Korsubdak, di Deputi Penindakan KPK. Kemudian, pada tahun 2021, Setio Budianto ditunjuk menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Setahun berselang, Setio Budianto menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara. Selanjutnya, Setio Budianto menerima amanah baru sebagai Pati Ituasum Polri. Dan, sejak 22 Maret 2024 Setio Budianto mengemban amanat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI. Belum tugas, Setio Budianto disemprot DPR RI, jaga marwah KPK, jangan ulangi skandal pendahulu. Komisaris Jenderal Polisi Setio Budianto terpilih sebagai Ketua KPK yang baru, dengan 46 suara sebagai pimpinan dan 45 suara sebagai ketua. Ada sejumlah kekhawatiran dari berbagai pihak terkait skandal pimpinan KPK di masa lalu diulangi oleh sosok jenderal aktif yang sebagian besar karirnya dihabiskan di dunia reserse. Peringatan datang dari anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamil meminta Setio tidak mengulangi apa yang pernah dilakukan oleh pimpinan KPK terdahulu. Ia pun mencatat ada 3 diantaranya terbukti melakukan pelanggaran etik. Salah satunya yakni Firly Bahuri yang mendapat mandat sebagai Ketua KPK RI sampai terlibat perkara hukum. Ya, mudah-mudahan saja tidak mengulangi lagi apa yang sudah dilakukan pimpinan KPK terdahulu karena ada 3 pimpinan KPK yang diduga melanggar etik. 1 mengundurkan diri, kata Nasir Jumat 22 November 2024. Menurutnya Komisi 3 DPR RI harapan untuk mengembalikan marwah KPK yang ada di tangan Setio, terutama untuk memberantas tindak pidana korupsi. Sementara, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai mantan atasannya punya rekam jejak bagus di KPK. Tidak ada rekam jejak buruk, malah banyak kasus besar diungkap saat menjadi Dirdik, kata Yudi Kamis. Namun tugas berat akan menanti Setio ke depannya, misalnya memulihkan kepercayaan publik kepada KPK yang semakin menurun. Diketahui Setio lebih banyak menghabiskan karirnya di dunia reserse dan kriminal. Tercatat lulusan Akpol 1989 ini pernah menjadi Kapolres Biak Numfor, Wadirreskrim Polda Papua hingga Dirkrimum Polda Papua. Karirnya menanjak saat menjabat Kapolda Sulawesi Utara dan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Integritasnya di KPK juga sudah teruji saat menjabat Direktur Penyidik KPK di tahun 2020. Ia banyak membongkar kasus besar. Setio merupakan salah satu yang tetap mendukung operasi tangkap tangan saat fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatuhan di Komisi 3 DPR RI Senin 18 November. Bahwa OTT masih perlu dilanjutkan. Komisaris Jenderal Setio Budianto resmi terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK periode 2024-2029. Berikut ini adalah profil lengkap Ketua KPK yang baru.
Setio Budianto yang lahir di Surabaya pada 29 Juni 1967 adalah seorang lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1989. Sebelum terpilih menjadi Ketua KPK, Setio pernah menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur pada 2021 dan Direktur Penyidikan KPK pada tahun yang sama. Di lembaga anti rasuah, Setio terlibat dalam penangkapan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin terkait kasus dugaan suap terhadap AKP Stepanus Robin Patujuh. Setio juga pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak di Deputi Penindakan KPK. Pada Maret 2024, Setio dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.